diundang ceramah ke satu rumah sakit di Pekanbaru. Jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini sudah divonis kena diabetes mellitus. Ternyata dokter itu banyak juga penyakitnya. Lalu kata dia, saya putus asa. Maka saya makan enak, minum kopi, minum susu, minum teh, gula banyak. Saya pokoknya mau mati aja Pak Ustadz. Dilarang sama kawan saya jangan banyak minum gula. Saya minum gula karena saya pikir dunia harus dinikmati. Sakit-sakitlah, yang penting mati. Rupanya tak mati-mati. Sakit makin parah. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes. Nama dan nomor bisa kita hubungi nanti. Jadi puasa jangan jadikan beban. Puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nama itu somawadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan. Jangan sampai kita stagnan. Kita menganggap puasa adalah beban. Ini berat sekali agama ini. Tidak. Allah ingin kita sehat. Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai. Tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat. Ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam nanti Ahad malam Senin, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah SWT. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama musyrik, yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahid, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Jadi pesan pertama, puasa sunat mengganti puasa qadha. Lalu kemudian poin yang kedua adalah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdamai dengan sahabat, kerabat, tetangga, keluarga. Poin yang ketiga adalah membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Limau. Limau itu Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau.
Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka beli mau. Kenapa beli mau itu dilaksanakan di sungai? Karena memang orang Melayu tinggalnya di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, dan di ujung sana Sungai Indragiri. Jadi 4 sungai inilah yang membelah pulau Sumatera, bagian tengah Riau. Orang Melayu tinggal di tepian sungai ini. Itulah mengapa mereka mandi di tepi sungai. Saya masih ingat waktu kecil, itu ditanah lah di dalam periuk tanah. Limau jeruk segala jeruk dengan pinang dengan mayang-mayang pinang, lalu kemudian daun-daun harum-harum, lalu digosokkan ke badan. Lama saya baru paham kenapa mereka mandi pakai limau setelah iklan di televisi. Pakailah jus saripati jeruk untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal. Sebetulnya dia mau bilang daki aja, payah betul. Jadi tradisi ini baik sekali, badannya bersih. Bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tidak bersih-bersih badan dengan limau waktu mau Ramadan itu. Bayangkanlah bau musola waktu itu, belum ada kipas angin, belum ada parfum. Bau ikan salai lah musola itu. Nah, jadi dengan belimau itu bersih, hatinya sudah bersih, sudah plong beribadah. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, mari kita siapkan betul persiapan-persiapan Ramadan. Saya tahu bapak-bapak memang bekerjanya di kantor pengadilan, tapi ada yang jadi pengurus masjid. Maka imamnya siapkan. Tak dapat 30 juz 30. Kemudian Bilalnya siapkan. Minta ke Pak Ketua MUI teks. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Nah, jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah ma'bud, Allah ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Penjelas ya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Nah, ini semua nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi ini penting. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit, Pak Ustaz. Kalau masak kolak, istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak, Pak Ustaz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan. Orang Mesir itu kalau motong ayam cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1/4. Bukan macam tempat kita, hancur ayam tuh. Namanya pun tertulis depan, cincang. Sana ayam itu cuma 2 kali potong. 1, 2. Cuma memang lidah kita tak sesuai, dia anyep, tak pedas. Jadi kalau sudah mau pergi ke meja makanan gratis itu, di kantong-kantong mahasiswa itu pasti sambal. Mereka tak mau cerita itu, mereka kan sedang menjaga wibawanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang kelima, mari kita saling mendoakan supaya kita tetap menjaga integritas. Integritas ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya datang ke pengadilan negeri, itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena nanti bisa jadi orang menulis Abdul Somad disidangkan di pengadilan negeri. Tapi insya Allah sampai hari ini saya tidak mengatakan saya malaikat, tapi saya juga tidak mengatakan saya setan. Kita ini antara dua, antara malaikat dan setan.
Kalau ada temanmu baik terus, berarti dia malaikat. Kalau ada dia jahat terus, kita ini selalu mendapatkan bisikan-bisikan. Lalu dengan puasa kita sedang self control diri sendiri. Kalau takut dikontrol atasan akan keluar kota. Takut dikontrol CCTV, kabelnya digigit tikus. Maka kontrol yang paling hebat adalah kontrol Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sedang haus-hausnya jam 2 siang, masuk ke toilet musola PN Pengadilan Negeri Pelalawan, tutup pintu, kunci, tidak akan ada yang tahu kalau kita minum. Jangankan satu teguk, satu bak itu kita minum, tak ada yang tahu. Masukkan kepala ke dalam, telan agak setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala. Udah itu agak-agak lemas sedikit. Panas betul hari ini ya. Tak ada yang tahu. Tapi hati kecil kita berkata bahwa kau sedang berdusta, kau sedang bohong. Makanya orang kalau sedang puasa, kalau ada orang yang nelpon dia ngajak cerita, gimana kabarnya si Anu gini. Jangan cerita aib orang lain. Saya sedang puasa. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini yang jadi masalah. Integritas kita hanya sampai azan maghrib. Integritas kita hanya di Ramadan. Kita mau integritas berkekalan, itu yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Abdul Somad juga tak ada jaminan, maka doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Saya awali tadi jam 1.15. Sekarang jam 2, 45 menit kita bersama. Semoga kebersamaan 45 menit ini menjadi catatan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ridhamu dalam hati kami, supaya kami beramal dengan cintamu dan hanya mengharapkan ridhamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini, bil khusus Kabupaten Pelalawan, dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana, jadikan anak-anak kami minas salihin was salihat, menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, min muqimis salah, orang yang menegakkan salat, min huffazil Quran, menjadi penghafal Quran. Allahumma ij'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan melaksanakan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.